Halo, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum mulai, saya mau ucapkan dulu bagi teman-teman yang terkena COVID, mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa cepat pulih kembali, terutama buat teman-teman yang lagi persiapan buat tes SKD ya. Oke, dan jangan lupa protokol kesehatannya diterapkan dan jangan lupa pakai masker ya. Oke, jadi kali ini saya mau eh, share barangkali teman-teman yang belum tahu eh, persyaratan apa saja yang harus dibawa nanti pas ketika pelaksanaan tes SKD CPNS ya. Oke, sebenarnya ini bukan berlaku untuk CPNS saja, tapi untuk PPPK juga ya. Jadi mungkin di sini saya mau mengkhususkan saja bagi teman-teman yang di Kemenkumham ya, karena untuk kementerian itu perkiraan di pertengahan atau akhir ya bulan September ini. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk poin 6 berdasarkan rekomendasi dari Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 itu wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain, yang pertama melakukan eh, rapid test PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Nah, di sini maksudnya itu yang pertama ya, terkait rapid test PCR ini masa berlakunya itu 2 hari ya bagi teman-teman yang semisal nanti saya mau swab testnya pakai PCR. Nah, itu teman-teman coba cek dulu informasi terkait teman-teman nanti tesnya itu di tanggal berapa. Biasanya nanti diumumkan ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 2 ini sudah ada di instansi teman-teman lamar. Nah, misalkan teman-teman eh, mau rapid test PCR, nah itu perkirakan dua hari sebelum mau tes itu harus sudah tes ya. Jadi jangan 7 hari atau misalkan dari sekarang nih ya. Kalau saran saya jangan dulu, nanti nanti saja ketika sudah ada pengumuman teman-teman dapat jadwal hari apa dan di sesi berapa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Dan untuk dan untuk antigen itu masa berlakunya 1 hari ya dengan hasil negatif. Jadi ini sebenarnya mepet banget ya. Semisal teman-teman nanti sudah tahu ya tanggal berapa tesnya, nah itu eh, teman-teman rapid testnya itu diusahakan sehari sebelumnya pelaksanaan tes di sorenya ya. Kalau saran saya di sorenya. Karena maksimal di sesi itu pukul 3 ya, pukul setengah 4. Jadi teman-teman bisa rapid test antigen itu di pukul 4 ya. Kalau setahu saya masih ada pukul 4 atau paling 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 telat ya pukul 3 lah, pukul 3 masih diperbolehkan kok. Jadi jangan khusus untuk rapid test antigen,
teman-teman jangan 7 hari atau 3 hari sebelumnya ya. Nanti biasanya kalau kalau instansinya ketat itu suka dipertanyakan lagi sih. Oke, nah untuk eh, swab test ini atau rapid test ini, baik itu PCR atau antigen itu wajib ya bagi semua instansi, baik itu teman-teman yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan atau di Sumatera dan lain-lain itu wajib ya hukumnya untuk tes. Dan untuk biayanya, setahu saya ya, kalau di daerah saya itu untuk PCR sekitar 500-an ya, 500 ke atas, 500-an. Dan untuk antigen itu sekitar 200 kurang, 200 kurang. Jadi teman-teman persiapkan budget mulai dari sekarang. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk swab test dan rapid test ini ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 2 yaitu menggunakan masker 3 lapis atau 3 ply dan ditambah masker kain di bagian luar atau disebut double masker. Nah, ini mungkin saya luruskan dulu ya. Jadi untuk masker 3 lapis ini maksudnya yang 3 ply ya. Jadi setahu saya itu untuk mereknya saya nggak mau sebut, cuman yang 3 ply itu biasanya ada di kemasannya. Kalau kalau semisal teman-teman nanti ke Alfamart atau ke Indomart itu ada tulisan 3 ply atau 4 ply dan ditambah masker kain ya. Jadi itu maskernya 2 ya. Yang dimaksud eh, poin nomor 2 itu maksudnya 2 masker. Jadi yang pertama itu masker 3 lapis dan satu lagi masker kain. Kalau saya sarankan teman-teman yang masker 3 lapis ini eh, kalau semisal teman-teman ada budget lebih itu beli yang KN95 ya. Itu sudah termasuk medis. Dan kalaupun teman-teman semisal enggak pakai yang KN95 itu cukup yang ada tulisan 3 ply ya di bungkusnya. Nanti teman-teman dicek aja kalau kalau ke Alfamart atau ke Indomart itu di bungkusnya ada. Nah, pilih yang 3 ply minimal. Dan satu lagi membeli masker kain ya. Ini sudah tersedia sih di Alfamart dan Indomart juga. Jadi teman-teman kalau semisal nggak beli online juga bisa langsung ya, dadakan juga bisa sebenarnya. Dan pastikan maskernya itu sesuai dengan poin nomor 2 ini ya persyaratannya. Jadi maskernya itu dua lapis ya, bukan 3 lapis ditambah masker kain jadi 4 lapis ya. Jadi 2 lapis saja cukup. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu jaga jarak ya. Nah ini standar sih, physical distancing minimal 1 meter. Jadi jangan berkerumun sih intinya itu. Nanti ketika teman-teman sudah sampai di lokasi itu jangan berkerumun. Diusahakan ya jangan berkerumun. Dan kalau saran saya sih mending langsung aja ke tempat registrasi buru-buru ya. Kalau semisal teman-teman waktunya udah mepet ya. Kalau semisal teman-teman waktunya masih banyak itu teman-teman bisa nyantai dulu di apa di luar lokasi lokasi tes biar ya dirilekskan dulu saja ya. Jadi nggak tegang pas ketika udah datangnya itu. Oke, selanjutnya untuk poin nomor 4 yaitu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, ini
nanti juga disediakan sih kalau kalau menurut saya nanti di sana, tapi, lebih bagus teman-teman bawa dari rumah hand sanitizer ya. Jadi, mungkin nanti pas ketika mau tesnya dicuci dulu ya pakai hand sanitizer biar, steril. Oke, selanjutnya poin nomor 5 yaitu ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruang tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Nah, jadi, mungkin yang biasanya, tahun kemarin itu kalau setahu saya, langsung serentak ya, jadi misalkan maksudnya serentak itu misalkan satu satu sesinya itu berapa ratus orang gitu atau mungkin, berapa ribu orang gitu ya. Nah mungkin, sekarang hanya 30% ya. Jadi otomatis, eee, pasti, eee, apa namanya, jadi, si si proses seleksi tesnya itu lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya. Karena, pelaksananya itu 30%. Contoh misalkan, total peserta di instansi teman-teman itu ada 100 orang. Nah itu, semisal ya. Nah, ruang kegiatannya maksimal diisi 30%. Nah berarti satu sesinya itu 30 orang. Jadi ada, kalau misalkan 3 sesi, berarti ya sekitar 1, 2 harian lah, 2 harian lah ya. Karena ada 3 kali 3, 90 ya. Sekitar 2 harian lah, yang biasanya cukup untuk 1 hari, nah menjadi 2 hari ya, kalau melihat dari, eee, peraturan BKN yang baru ini ya. Nah, ini yang terakhir, poin 6 yaitu khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 itu di Jawa, Madura, dan Bali diwajibkan sudah vaksin dosis pertama. Nah, jadi ini, sambil dibantu saja ya, diluruskan. Jadi, maksudnya itu kalau semisal teman-teman di daerahnya sudah, eee, ada pelaksanaan vaksinasi, itu teman-teman bisa mendaftar dari sekarang ya. Jadi diusahakan, fokus untuk vaksin dulu karena, teman-teman juga tahu ya kalau kalau sekarang, eee, untuk vaksinasi sulit, jadi kadang ada yang nggak kebagian kuota atau semisal, teman-teman nggak terdaftar. Nah itu diusahakan bisa kok dari sekarang, mudah-mudahan dapat kuotanya. Nah, kalau semisal pahit-pahitnya teman-teman itu nggak kebagian vaksin, khusus di Jawa, Madura, dan Bali ya, itu nggak kebagian kuota vaksin. Nah teman-teman itu H-1-nya sebelum tes itu wajib, eee, mengirim surat pernyataan ke, BKN ya, entah itu via email, entah itu via WhatsApp, atau via apa, itu diusahakan H-1-nya sebelum tes teman-teman, kirimkan surat pernyataan ke BKN. Jadi, nanti ada toleransi kalau teman-teman semisal nggak dapat kuota vaksin, itu diperbolehkan ikut untuk, tes SKD. Jadi ada keringanan, asal teman-teman sudah berusaha secara maksimal dan, jadi, apa, eee, nggak, nggak memprioritaskan itu. Nah itu, eee, bi eee, jangan sampai lengah lah gitu ya. Jadi teman-teman fokus untuk mencari tempat vaksinasi. Nah jadi, selain untuk, apa, pelaksan untuk masyarakat umum ya, kalau kalau saya bilang, terus semisal untuk yang enggak bisa divaksin, seperti ibu hamil atau yang udah
kena positif mungkin ya, nah itu nunggu 3 bulan dulu kan, baru bisa divaksin. Nah itu, usahakan teman-teman H-1-nya kirim surat pernyataan ke BKN. Jadi bahwa teman-teman itu, betul sudah berusaha dan, semaksimal mungkin mencari untuk vaksinasi, dan ternyata teman-teman tidak mendapatkan. Nah itu nanti bisa toleransi, jadi diperbolehkan untuk ikut. Asal teman-teman mengirim dulu surat, pernyataannya ke BKN. Nah, kemudian ada lagi, semisal teman-teman terkena positif COVID nih, ini pahitnya ya. Teman-teman terkena positif COVID, sama itu juga. Jadi, kalau untuk positif COVID mungkin yang pertama teman-teman lakukan itu, pergi ke puskesmas, terus, tes rapid atau antigen. Itu nanti pernyataan positifnya teman-teman bawa pas mau tes SKD. Nah nanti, eee, panitia Panselnas akan, eee, apa, mengecek apakah teman-teman layak ikut atau enggak. Semisal yang dimaksud layak itu kondisi teman-teman apakah memungkinkan untuk tes atau enggak. Ke Kadang kan ada yang, meriang atau semisal teman-teman nggak bisa kemana mana gitu. Nah itu nanti akan disuruh disuruh pulang. Kalau teman-teman pakai umum itu nanti diantar pakai ambulan, dan kalau teman-teman bawa kendaraan pribadi ya usahakan langsung pulang, jangan kemana-mana. Nah kalau teman-teman diperbolehkan untuk ikut, nanti ada ruangan khusus itu untuk yang, terkena positif COVID ya. Jadi ada ruang terpisah gitu, itu khusus yang, terkena COVID. Dan itu diperbolehkan ikut kok untuk teman-teman yang, walaupun terkena COVID-19. Kalau itu teman-teman kondisinya masih, sanggup untuk, bergerak, dan ya untuk sanggup untuk ikut tes juga sih. Nah itu diperbolehkan. Nah kalau semisal teman-teman sudah terkena COVID tapi, kondisinya semisal ya meriang atau enggak sanggup untuk berjalan, itu pahitnya. Teman-teman ikuti saran yang sebelumnya, itu tetap, mengirimkan surat pernyataan ke BKN bahwa teman-teman, kondisinya sekarang sedang COVID, dan dibuktikan dengan dikirim ya, jangan lupa, hasil rapid testnya, eee, pernyataan bahwa teman-teman yang bersangkutan itu terkena COVID atau positif, itu dikirimkan, via email ke BKN. Kalau kalau saran saya via email aja, jadi biar biar direspon juga, dan, eee, lebih formal aja sih kalau email itu. Nah nanti, solusinya dari BKN itu, akan dijadwalkan ulang bagi teman-teman yang terkena COVID. Jadi, eee, masih ada peluang lah untuk teman-teman yang, mau berjuang untuk tes SKD ini, asalkan yang teman-teman harus, kuatkan yaitu tekad teman-teman ya. Jadi jangan hanya terbatas dengan rapid test atau semisal nggak dapat vaksin. Nah itu masih ada jalan kok. Jadi teman-teman berusaha saja semaksimal mungkin, dan apapun hasilnya nanti, teman-teman harus terima dengan, lapang dada aja sih. Itu solusinya dari saya. Jadi jangan, menyerah dahulu, teman-teman coba aja, berusaha dulu, nanti siapa tahu ada jalannya. Mudah-mudahan, bagi teman-teman yang menjalankan tes SKD ini, eee, kita semua diberi, kemudahan dan kelancaran ya. Tentunya dengan semua, eee, persyaratan berdasarkan protokol protokol kesehatan ini yang cukup banyak juga ya untuk tahun ini, dan ya cukup mengeluarkan biaya juga. Siapa tahu mudah-mudahan dengan, biaya yang dikeluarkan itu hanya sebatas jarak teman-teman untuk mendapatkan NIP ya. Oke, jadi, cukup sekian untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan
dikirimkan saja, kolom komentar di bawah. Bila teman-teman berkenan, silahkan subscribe dan like juga, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, barangkali ada yang belum tahu, dan mudah-mudahan kita semua, diberi kemudahan dan kelancaran untuk seleksi CPNS tahun 2021 ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan bye.